Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Hayatillah dengan NIM 2310015084. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang penyakit Alzheimer, epidemiologi dan perkembangan klinis. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit yang umum terjadi di seluruh dunia dan merupakan penyebab utama demensia pada orang tua, yaitu usia di atas 65 tahun. Alzheimer mengikuti perjalanan penyakit progresif yang berkepanjangan yang dimulai dengan perubahan patofisiologis pada otak individu yang terkena bertahun-tahun sebelum manifestasi klinis dapat diamati. Individu yang mengalami perubahan tersebut mungkin tanpa gejala atau mungkin menunjukkan manifestasi klinis yang bervariasi, dari penyimpangan memori hingga parah dan melemahkan atau kehilangan memori dan fungsi kognitif. Adapun permasalahan pada penyakit Alzheimer, yang pertama yaitu insiden dan prevalensi demensia. Yang pertama yaitu insiden dan prevalensi demensia penyakit Alzheimer tinggi di seluruh dunia, meningkat namun mungkin diremehkan karena kurangnya diagnosis dan kesalahan diagnosis. Yang kedua, risiko demensia meningkat seiring dengan tahapan perkembangan dari kognisi normal tanpa akumulasi amiloid beta hingga degenerasi dan selanjutnya gangguan kognitif ringan akibat penyakit Alzheimer. Yang ketiga, yaitu studi tentang Alzheimer ditantang oleh klasifikasi penyakit karena diagnosis banding, beberapa biomarker dan tes neuropsikiatri dan variasi dalam kriteria konsensus. Yang keempat, untuk terapi, dokter harus mampu mengidentifikasi pasien dengan Alzheimer praklinis dan gangguan akibat penyakit Alzheimer menggunakan pendekatan diagnostis kombinasi. Adapun patofisiologi dari penyakit Alzheimer, yaitu perubahan patofisiologi yang terjadi. Yang pertama, akumulasi jenis amiloid B yang toksik. Kedua, perkembangan kusut neurofibriller protein terfosforilasi. Yang ketiga, degenerasi saraf yang dapat diakibatkan oleh aktivasi mikroglia yang tidak terkendali di otak yang menyebabkan sekresi neurotoksis dan faktor inflamasi. Amiloid beta memainkan peran sentral dalam patologi penyakit Alzheimer. Peptida beta amiloid adalah peptida asam amino 42 dan berasal dari protein prekursor. Jenis amiloid beta dan hiperfosforilasi dapat diidentifikasi dalam cairan cerebrospinal dan darah. Oleh karena itu, digunakan sebagai biomarker diagnostik. Adapun fase Alzheimer menurut Pedoman Nasional Institute on Aging and Alzheimer Association tahun 2011, di mana ada 3 fase penyakit Alzheimer. Yang pertama, Alzheimer praklinis atau perubahan patologis awal pada otak individu yang secara kognitif normal. Yang kedua, gangguan kognitif ringan atau gejala predemensia. Yang ketiga, demensia. Alzheimer praklinis, fase paling awal dari rangkaian kognisi normal hingga demensia Alzheimer, ditandai dengan terjadinya perubahan patofisiologis yang disebutkan di atas, termasuk akumulasi jenis amiloid beta yang toksik dan protein
atau hiperfosforilasi. Yang penting, spesies amiloid beta yang toksik atau hiperfosforilasi dapat diidentifikasi dalam cairan cerebrospinal dan darah. Oleh karena itu, dapat digunakan sebagai biomarker diagnostik. Gangguan kognitif ringan mengidentifikasi individu yang tidak menderita demensia, namun memiliki beberapa defisit dalam kognisi. Kriteria Peterson mengidentifikasi gangguan kognitif ringan sebagai individu yang melakukan di bawah normal pada tugas memori, dengan kemampuan tetap pada aktivitas kehidupan sehari-hari. Kriteria Winblad memperluas definisi untuk memasukkan dan membedakan individu dengan gangguan kognitif pada domain di luar gangguan memori, yang mengakibatkan gangguan kognitif ringan amnestik, antara lain gangguan memori subjektif dan objektif, dan gangguan kognitif ringan non-amnestik, yaitu gangguan pada domain kognitif selain memori. Namun, definisi klinis gangguan kognitif ringan yang tidak memasukkan perubahan neuropatologis di otak sebagai kriteria diagnosis kurang spesifik untuk Alzheimer sebagai penyakit gangguan kognisi. Adapun manifestasi klinis pada penyakit Alzheimer. Yang pertama yaitu penyimpangan memori sampai kehilangan memori. Yang kedua itu fungsi kognitif yang melemah. Yang ketiga mengalami kebingungan. Yang keempat disorientasi. Yang kelima perubahan suasana hati. Dan yang keenam mengalami khayalan atau halusinasi. Adapun tujuan dari penelitian pada jurnal ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai beban klinis Alzheimer dalam hal prevalensi, insidensi, mortalitas, dan perkembangan, termasuk Alzheimer praklinis dan gangguan kognitif ringan akibat Alzheimer. Dan metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah yang pertama tinjauan literatur terbaru tentang epidemiologi dan beban klinis Alzheimer di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Yang kedua yaitu pencarian literatur utama, mencakup literatur PubMed yang diterbitkan antara tahun 2014 sampai Januari 2021. Yang ketiga, itu pencarian meliputi kejadian atau prevalensi, faktor risiko, dan beban klinis. Meskipun penelitian ini tidak didasarkan pada tinjauan pustaka yang sistematis, artikel yang diidentifikasi dalam penelusuran literatur dipertimbangkan untuk dimasukkan jika artikel tersebut melaporkan hasil yang relevan dan dilakukan secara global atau di Amerika Serikat. Adapun hasil dari penelitian tersebut, penelitian tersebut adalah yang pertama prevalensi demensia Alzheimer klinis, yaitu prevalensinya tinggi. Prevalensi Alzheimer yang didiagnosis secara klinis diperkirakan akan meningkat seiring dengan penuaan populasi. Menurut serangkaian perkiraan dari penelitian yang berbeda, demensia Alzheimer mempengaruhi 3-4% orang dewasa di akhir masa kerja atau masa pensiun. Perkiraan ini mungkin mencerminkan perbedaan regional atau perbedaan dalam desain penelitian. Misalnya, berbagai usia populasi penelitian, kriteria diagnostik untuk demensia Alzheimer. Yang kedua yaitu meningkat sesuai pertambahan usia, yaitu 48,2% pada usia 55-59 tahun. Prevalensi demensia Alzheimer yang didiagnosis secara klinis meningkat seiring bertambahnya usia.
Di Cina, perkiraan prevalensi pada tahun 2010 dari tinjauan sistematis meningkat seiring bertambahnya usia dari 0,2% pada orang berusia 55-59 tahun menjadi 48,2% pada orang berusia 95-99 tahun. Yang ketiga, lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria. Demensia Alzheimer juga lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki, sebagaimana dibuktikan oleh tinjauan sistematis yang menunjukkan bahwa kelima penelitian yang mencangkup prevalensi pada laki-laki dan perempuan melaporkan prevalensi yang lebih tinggi pada perempuan. Dan berdasarkan meta-analisis yang menemukan bahwa Alzheimer mempengaruhi 3,31% pada pria dan 7,13% pada wanita. Sebuah studi terpisah yang dilakukan di Cina juga menemukan bahwa wanita lebih banyak atau 2 kali lebih mungkin untuk memiliki demensia Alzheimer daripada laki-laki. Adapun hasil penelitiannya yaitu kematian. Yang ketiga, insidence Alzheimer klinis, dan yang keempat, gangguan kognitif ringan karena Alzheimer. Pasien dengan gangguan kognitif ringan karena Alzheimer lebih mungkin berkembang menjadi demensia daripada yang memiliki gangguan kognitif yang tidak terkait dengan spesies toksik amyloid B atau perkembangan kusut neurofibriller hiperfosforilasi. Adapun perkembangan penyakit Alzheimer yaitu kemunduran progresif fungsi kognitif pada orang dengan Alzheimer bervariasi sesuai dengan elemen kognisis yang terpengaruh. Yang kedua, tingkat perkembangan yang dilaporkan dalam penelitian juga dapat dipengaruhi oleh sumber perekrutan pasien. Adapun faktor risiko yang meningkatkan risiko Alzheimer. Yang pertama yaitu depresi, yang kedua hipertensi, ketiga diabetes, empat usia yang lebih tua, dan yang kelima jenis kelamin wanita. Nah, adapun kesimpulan kita pada pembahasan kali ini yaitu insiden dan prevalensi demensia Alzheimer tinggi di seluruh dunia. Yang kedua, risiko demensia Alzheimer signifikan di antara orang tua dan meningkat. Yang ketiga, studi tentang Alzheimer tetap ditantang oleh klasifikasi yang tidak mudah karena diagnosis diferensial berbagai biomarker, tes neuropsikiatri, dan variasi dalam konsensus. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.